warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuralia dengan NPM 23 10051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya kasusnya yaitu Rusia dan Ukraina, antara Rusia dan Ukraina, tentang prinsip admissibility, complementarity, dan tantangan penegakan hukum internasional. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu Februari 2022, Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina. Dampaknya itu ribuan korban sipil, eh, terus penghancuran infrastruktur, dan dugaan kejahatan perang. Ukraina juga bukan negara pihak statuta Roma, tapi dia memberikan deklarasi ad hoc 2014 dan 2015 untuk membuka yurisdiksi ICC. Fokus dari analisis saya yaitu tentang penerapan prinsip admissibility, complementarity, dan accountability. Yang pertama, ada prinsip admissibility. Nah, prinsip ini tuh diatur dalam pasal 17 Statuta Roma yang menentukan apakah suatu kasus dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Nah, prinsip ini tuh memastikan bahwa ICC hanya bertindak jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan yang sah. Dalam kasus Ukraina, Rusia-Ukraina ini, meskipun Ukraina bukan negara pihak statuta Roma, negara tersebut tuh telah menyerahkan kedua deklarasi ad hoc di tahun 2014 dan 2015. Nah, yang mengizinkan ICC menyelidiki kejahatan di wilayahnya. Hal ini tuh memberikan dasar hukum bagi ICC untuk memulai penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Nah, menurut Kreb 2023, dalam Journal of International Criminal Justice, deklarasi Ukraina ini menjadi bentuk pengakuan yurisdiksi terbatas ICC atas situasi perang dan memenuhi syarat admissibility karena skala konflik serta keterbatasan sistem nasional dalam masa perang. Nah, kejahatan ini tuh kayak penyerangan terhadap rumah sakit, deportasi anak-anak, dan penyiksaan tahanan termasuk kategori kejahatan serius di dalam Statuta Roma itu. Jadi demikian prinsip admissibility dalam konteks ini tuh memberikan dasar bagi ICC untuk melanjutkan penyelidikannya. Meskipun Rusia bukan pihak Statuta Roma selama kejahatan terjadi di wilayah Ukraina telah memberikan persetujuan yurisdiksi. Berikutnya ada prinsip complementarity. Prinsip complementarity adalah dasar hubungan antara ICC dan Pengadilan Nasional. Berdasarkan Statuta Roma, ICC hanya bertindak jika Pengadilan Nasional tidak mampu atau tidak memproses kejahatan berat secara efektif. Prinsip ini tuh menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara, sedangkan ICC itu berfungsi sebagai pelengkap atau Court of Last Resort. Nah, menurut Stan 2022, dalam Cambridge Journal of International Law, prinsip complementarity ini berperan penting untuk menyeimbangkan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Dalam kasus Ukraina, negara tersebut telah memulai penyelidikan terhadap domestik kejahatan perang. Tetapi karena kapasitas terbatas, proses hukum nasional belum mampu menuntut pelaku secara menyeluruh. Jadi, oleh karena itu, ICC itu dapat mengambil alih sebagai peran penegak hukum internasional tanpa meniadakan kedaulatan Ukraina. Prinsip ini juga mencegah tumpang tindih yurisdiksi antara pengadilan nasional dan ICC untuk menjaga legitimasi proses hukum internasional. Berikutnya ada exhaustion of national remedy. Nah, syarat exhaustion of national remedy berarti bahwa semua upaya hukum nasional harus telah dilakukan sebelum suatu kasus diajukan ke lembaga internasional. Dalam konteks ICC ini, prinsip ini tuh diadopsi melalui konsep complementarity yang mengharuskan negara memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk menegakkan hukumnya. Nah, menurut penelitian
Akhavan 2024, dalam Global Policy Review, Ukraina itu telah melakukan sejumlah penyelidikan terhadap kejahatan perang. Namun sebagian besar berfokus pada pelaku tingkat bawah dan belum menyentuh rantai komando yang lebih tinggi. Hal ini tuh disebabkan karena keterbatasan sumber daya hukum dan kondisi perang yang menghambat penyelidikan menyeluruh. Jadi, penyelidikan nasional oleh Ukraina belum sepenuhnya memenuhi syarat exhaustion of national remedy, karena masih banyak pelanggaran berat yang belum dapat ditangani secara efektif. Dalam kondisi kayak gini tuh, ICC memiliki legitimasi untuk melanjutkan penyelidikan guna memastikan akuntabilitas terhadap pelaku utamanya. Berikutnya, ada Rusia sebagai unwilling state. Nah, Rusia dapat dikategorikan sebagai unwilling state dalam konteks Statuta Roma karena menolak menyelidiki atau menghukum pelaku pelanggaran hukum secara serius. Nah, menurut Magret 2023 dalam European Journal of International Law, Rusia itu tidak menunjukkan adanya mekanisme hukum yang transparan atau independen untuk menangani tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh militernya. Selain itu juga, Rusia menarik diri dari proses ratifikasi Statuta Roma dan secara aktif menolak yurisdiksi ICC. Nah, sikap ini tuh menunjukkan ketidakmauan politik atau unwillingness untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan perang. Jadi, ICC ini memiliki dasar moral dalam hukum untuk menilai bahwa Rusia gagal memenuhi kewajiban internasionalnya dalam menegakkan hukum militer. Nah, berikutnya ada tantangan penerapan hukum internasional. Nah, kasus Rusia-Ukraina ini tuh memperlihatkan keterbatasan serius dalam penerapan prinsip akuntability di tingkat global. Negara besar seperti Rusia memiliki kekuatan politik dan militer yang dapat menghambat kerja lembaga internasional seperti ICC, baik melalui penolakan yurisdiksi maupun penggunaan pengaruh di Dewan Keamanan atau PBB. Dalam pandangan Profesor Dr. Romli Atmasasmita 2011, di dalam bukunya yang bernama Hukum Pidana Internasional, keberhasilan hukum pidana internasional ini sangat bergantung pada kerjasama antar negaranya. Nah, ICC ini tidak memiliki kekuasaan koersif yang memaksa negara besar seperti Rusia untuk tunduk pada yurisdiksinya. Hal ini tuh menegaskan bahwa meskipun prinsip akuntability secara normatif kuat, tapi penerapannya lemah karena bergantung pada kemauan politik negara. Dengan demikian, kasus Rusia-Ukraina ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum internasional dan kenyataan politik global. ICC juga menghadapi dilema ketika prinsip hukum berbenturan dengan kekuasaan negara besar, yang pada akhirnya itu membatasi efektivitas sistem peradilan internasional. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya yaitu penerapan prinsip admissibility dan complementarity dalam kasus Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa ICC memiliki dasar hukum untuk bertindak karena sistem nasional Ukraina itu belum mampu menangani semua pelanggaran berat. Namun, ketidaksediaan Rusia untuk bekerja sama dan keterbatasan daya paksa ICC menggambarkan tantangan besar dalam penegakan keadilan internasional terhadap negara yang kuat. Hal ini tuh memperlihatkan bahwa meskipun hukum pidana internasional telah berkembang, prinsip akuntability global masih terbentur dalam realistis politik dan kekuasaan negaranya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah,